Jumpa lagi dengan gue Jenny di DTS, Diskusi Tanpa Solusi. Nah, hari ini gue kedatangan tamu yang yang udah lama banget nggak pernah main gitu. Karena dia waktu itu didera penyakit yang ya lumayan parah lah karena ada satu tindakan insiden asusila. lanjut asusila. Ya ini gue perkenalkan saja Letterman. Halo bro. Halo guys. Dan ini di sebelah gue yang udah pada tahu. Siapa yang tahu siapa? Dia nyebut nama sendiri. Ya iya. Oh Ed, oke. Nah, buat Bung Letterman nih, ini kayak ingin bola gitu. Dia langsung diskusi. Gue belum menarik nih. Nah, ini kan kita lagi rame gitu, banjir di mana-mana gitu. Dimana orang-orang tuh bilang, wah ini nggak seperti dulu gitu. Dulu tuh nggak separah ini. Kenapa sekarang parah banget gitu banjirnya. Apalagi di Kemang gitu kan, di depan Citos katanya nggak pernah separah ini, tapi sekarang tuh parah banget. Nah, buat Letterman sendiri, banjir yang sekarang ini ada perbedaan nggak dari yang sebelum-sebelumnya gitu? Oke. Belum. Gue baru sambil mikir mau ngomong. Oke, thank you Bung Jen. Kalau menurut gue sih emang beda sih ya dari dulu berapa tahun yang lalu gitu ya. Gue juga baru denger tuh Kemang sama Citos tuh banjirnya lebih parah gitu ya. Kalau kata gue sih itu karena banyaknya sampah kali udah numpuk nggak dikelola. Kemudian juga pemukiman semakin padat, nggak diatur gitu ya sama pemerintah mungkin kali gue nggak tahu. Dan curah hujannya juga tinggi, jadi itu yang menyebabkan tiba-tiba aja tuh banjirnya beda, lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Cuman emang beda sih, ngerasa kemarin parah banget sih itu tuh waktu banjir di sana tuh. Kemarin apa yang sekarang? Kemarinan lah pokoknya lah, gue nggak sebutin kapannya lah, nggak spesifik lah, nggak enak. Nah maksudnya gini, gubernur yang saat ini menjabat kan udah bikin yang penampungan itu Sumur resapan. Sumur resapan, oke. Nah maksudnya itu sumur resapan itu menurut Letterman ini resapan air apa resapan anggaran? Ya kan menurut Enggak. Letterman aja. Semua itu dibuat sama pemerintah. Dalam hal ini mungkin pemerintahan Kota Jakarta ya. DKI. Nah, kalau menurut gue sih semua yang dianggarkan atau semua yang dibuat itu pasti ada tujuan dan gunanya pastilah. Nggak mungkin nggak ada gunanya. Tapi mungkin perlu dievaluasi. Berapa penggunaannya ternyata nggak efektif nih. Perlu dibikin apa lagi nih? Kita nggak tahu ya kan. Jangan beresin luarnya doang, misalnya jangan banjirnya doang, tapi tarik lagi nih, banjir itu penyebabnya apaan sih? Apakah emang perlu dibikin penampungan kayak gitu, atau harus dibikin hal yang lain? Jangan cuman juga pas banjir doang baru digembar-gemborkan gitu ya, dibuat ini, dibuat itu. Justru pas sebelum banjir kan, hujan itu kan mulainya di bulan ber gitu ya. Oktober, November, Desember gitu. Kayak gitu ya. Nah, September lah, mulai dari September tuh. Ini kan bulan September masuk Oktober gitu ya. Menurut gue sih harus dikaji ulang atau dievaluasi sih itu kayak gitu. Jadi ada gunanya, cuman perlu dievaluasi lagi, cuy. Iya. Nah, dari Koel sendiri nih yang yang malang melintang Di jalanan ya kan, sambil bawa mangkok kan Aduh. nggak maksudnya Itu jangan di open ke publik, ketahuan dong saya. menurut Koen sendiri nih banjir yang sekarang ini tadi kan Letterman udah bilang bahwa ada perbedaan gitu. Kalau misalkan yang sebelumnya itu kan nggak tapi parah, tapi ternyata nggak tapi parah tuh artinya apa maksudnya? nggak separah ini. Oh iya. Nah, ternyata di yang sekarang ini Faktanya itu parah gitu. lebih parah gitu. Untuk yang di DKI ya. DKI. Menurut Ko Ed sendiri gimana? Ko Ed? Kalau menurut saya mungkin Miss Universe. Bukan. Kalau itu beda begini ntar. Nah, ini kayak Miss salah target gitu loh. Miss target lah. Jadi harusnya yang diprioritaskan itu bukanlah proyek-proyek kayak sumur resapan, bikin got. Memang sih kalau kelihatannya jangka pendek atau curah hujan kecil, bikin saluran got. Kalau kalian sering lihat mungkin lagi gencar-gencarnya nih, bikin got konblok pakai tutup tuh.
got konblok yang di Oh, tutup iya, pakai iya. ini kan Oh, di mana-mana banyak tuh. Iya, iya. Mau di Jakarta, Tangerang, Depok tuh banyak. Iya, iya, iya. Cuma kalau menurut saya itu malah jadi penyebab banjir. Kenapa? Karena dia sistemnya tertutup, air itu lubangnya kan kecil. Jadi kalau curahnya hujannya kayak 4 hari ini kan gede kan. Jadi yang turun sedikit, debit yang masuk lebih banyak. Nah itu yang menyebabkan banjir sih Oh, sebenarnya. yang ngalir sedikit gitu ya. Misalkan perumpamaannya gini, yang masuk ke lubang cuma 100 mili, kan curahnya 1 liter, yang nggak imbang dong. Ya, Ya bisa kan? pasang daripada Nah, betul. Tapi apakah emang sebelumnya nih ya, gue penasaran. Apakah sebelumnya nggak dites dulu ya pada saat bikin tuh yang lu bilang tadi tuh gue Gini, kalau menurut gua begini. udah dites dulu dong. Mereka udah tes. Kenapa mereka bisa berkesimpulan pakai itu? Kita nggak usah munafik deh. Kebanyakan mungkin hampir 90% warga di sini masih suka buang sampah sembarangan. Masuk lu. Nah, kalau gue sih enggak, maaf ya. Nggak dikit, banyak. Ya, kalau nggak kelihatan orang sih. Nggak ya. mungkin lu nggak buang sampah, buang pasti lu. Buang tapi di pada tempatnya lah. Ya, itu benar Nah, jawabannya. kalau pemerintah berpikir dengan ditutup itu kan sampah nggak masuk gitu kan. Jadi low maintenance gitu kan. Dan untuk jangka panjang kesannya lebih awet. Cuman kalau menurut hemat saya sih itu nggak make sense. Maksudnya walaupun itu ditutup kan jalur utamanya tetap dibuka. Contohnya Sungai, kali, Bendungan, ya kan? pintu lampa. Terus kayak BKT sama itu kan banjir kanal timur. ya. Itu kan open semua, nggak ditutup kan. Orang kalau Open apa? Open table. open table kita mau minum di mana Pak? Open apa? Atasnya, Oh, iya, oke. open top. Nah, terus kan yang sebenarnya penyebab banjir itu kan selain saluran sampah. Sebenarnya yang harusnya jadi concern pemerintah itu adalah mempertegas semacam patroli lah minimal lah di sekitaran bantaran kali lah ya. Karena banyak kan orang-orang yang tinggal di kontrakan, tinggal di pemukiman liar, atau di perumahan-perumahan yang maaf menengah ke bawah. Mereka tuh biar hemat nggak bayar uang sampah, kalau nggak dibakar pasti dibuang ke kali. Oke. Nah, buat Bung Letterman nih. Ini kan apa ya? Gubernur saat ini kan gua lihat masih belum ada apa ya? Kayak apa konversi pers yang rame gitu, maksudnya nih kita mau ngapain, kita lagi ini di mana tuh di gubernur yang sebelumnya tuh kalau gini tuh dia rame gitu, maksudnya rame tuh dia ngasih tahu gitu loh, kita hari ini kita bikin apa namanya yang tadi Ko Ed bilang ada yang jaga di apa namanya Bantaran kali lah. bantaran kali yang Patroli gitu ya. Patroli. apa? Di Eskavator keduk, ya, eskavator ngeduk sampah. eskavator. Jadi kalau misalkan yang tadi Ko Ed bilang ada ranting-ranting yang macet, Maaf ya. ranting yang mampet. Masalahnya sekarang tuh ekstrim, bukan cuma ranting. Kemarin ini gue sempat lihat spring bed aja masuk kali, bro. Ya itu ada yang tidur berarti. Spring bed saya kan udah hancur gitu, lemari spring bed. Gue nggak tahu dah itu yang buang gimana caranya bisa nggak ketahuan. Pas pindahan nggak diangkut kali ya, dibuang aja ke kali gitu kali ya. Kacau sih itu sih asli. Nah, buat Bung Letterman sendiri nih, apa namanya, ada perbedaan nggak dari apa pejabat yang dulu nih, Sama yang yang menjabat sebagai gubernur dengan yang saat ini gitu? Nggak apa-apa diungkapin aja. Iya. Unek-unek sebagai Nggak warga. usah ditahan gitu. Maksudnya sebagai warga DKI kan berhak juga memberikan aspirasi tanggapannya gitu. Kalau gue ini ya, bukan yang belain ya, tapi menurut gue Belain siapa? belain siapa-siapa. Ya, oke. Tapi menurut gue siapapun pimpinannya yang baru dari yang lama ke yang baru pasti akan belajar. Harusnya ya, pastinya akan belajar kesalahan-kesalahan atau program-program yang sebelumnya nggak tercapai. Soalnya kan salah satunya kita ngomongin banjir ini kan pasti ada dampaknya juga. Ya. Pasti mereka sudah ngukur dampaknya. Mungkin kalau kita ngomongin gubernur dan tim lah ya, kita bilang sebutnya gitu. Gue nggak bilang siapa-siapa nih, balik nih. Secara besarannya gubernur dan tim harusnya juga melihat program-program sebelumnya yang terutama yang sering melanda kota Jakarta ini atau kota dimanapun itulah. Si gubernurnya itu pasti melihat evaluasi gak dampak-dampak yang terjadi, bencana-bencana yang terjadi itu karena apa dan bagaimana solusinya. Jadi gue bukan nyalahin atau membelain sebenarnya, tapi lebih kepada kayak seharusnya mereka udah berpikir itu duluan gitu loh. Kalau misalnya dibedain bagusan mana yang sebelum sama yang sekarang, kalau gue sih ya nggak tahu yang sebelumnya itu berasanya kayak gimana, yang sekarang juga gue nggak ngerasainnya gimana banget signifikan gitu kalau gue.
Tapi kemarin kan gue ngeliat di berita-berita itu yang sekarang tuh udah belusukan ke daerah banjir, tiba-tiba dia ngecek, timnya juga dicek, alat toolsnya juga dicek sama dia nungguin di situ. Nah itu menurut gue oke lah, lumayan oke lah. Udah effort lah ya. Iya, ada effortnya di situ kan kita harus appreciate juga gitu loh ke mereka, ke timnya dia dan tim beliau dan tim. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Jadi ya nggak bisa kita salahin tuh satu instansi atau satu orang atau satu tim gitu ya. Kita semua harus bebenah sih, karena kan semua sampah itu dari kita berasal. Betul. Diri kita sendiri pun sampah. Nah, buat Koet sendiri, apakah dari semua yang telah dilakukan gitu, banjir ini tuh bisa teratasi atau enggak? Karena kalau menurut gua yang apa namanya perbedaan yang dulu sama sekarang, ini di luar ini ya, maksudnya gua nggak membela siapapun gitu. Kalau kata-kata temen gua tadi, Aman banget ya. nah, kalau dulu itu jujur ya. Gue minum sorry nih ya. Ya, Slow. kalau dulu itu di tempat gua, emang gua sih sebenarnya daerah Kemang gitu, tapi daerah tempat gua nggak banjir, tapi arah ke rumah gua yang banjir. Dan di tempat gua tuh di dekat-dekat rumah gua tuh paling parah, benar-benar paling parah aja cuman paling semata kaki. Tapi untuk yang sekarang aksesnya. banjirnya, maksud banjir tempat gua tuh sekarang tuh udah lumayan tinggi gitu loh, walaupun memang cepat gitu sih. Nah, harapannya kan memang buat kita semua dengan ada sumur resapan, terus juga tadi toolsnya dicekin semua segala macam, wajar dong warga DKI pasti berpikiran, apalagi kan waduk segala macam kan udah pada jadi gitu loh. Dari hulu ke hilir tuh udah selesai semua, maksudnya nggak semua, maksudnya udah mulai Proyeknya udah jalan lah, udah bagus lah sekarang dibandingkan dulu. Kalau berpikiran sebagai warga biasa, menurut gue seharusnya sih much better ya dibanding yang dulu harusnya. Tapi ini kita baru beberapa hari sudah ada korban meninggal di dekat rumah gua aja, di dekat tapi dekat juga. Itu dari ada apa MTSN negeri itu udah ada yang meninggal. Sekolah apaan tuh? SMP apa SMA tuh? MTS tuh iya gue tahu. kalau nggak salah yang Muhammadiyah itu 3 SMP orang itu apa ya? Hah? Yang ketimpa tembok ya? Iya, ketimpa tembok. Nah, itu dia udah ada korban jiwa gitu yang kita tuh banjir. Nah, kemarin juga selain di situ aja, di dekat sini aja nih, nggak jauh. Di Ciranda juga sama tuh, Alphata, cuman mobil yang ketimpa tembok sampai rubuh tuh. Tapi sorry, gue tadi lumayan ini tuh kepikir tuh. Tadi yang pas lu bilang banjir di patroli kali gitu ya, kan kita ada petugas pasukan oranye gitu ya. Itu emang kurang apa gimana sih? Maksudnya Mereka kurang kan- personilnya, kurang banyak apa mereka emang nggak ada kerjaan ya? Mereka kan nggak 24 jam bro. Oh iya sih. Yang problem itu kalau menurut gue sih, ini mengawasi kan biasanya kalau yang buang-buang sampah gitu kan nyolong-nyolong, entah subuh, entah tengah malam, ya kan. Problemnya kan di situ. Karena permasalahan utama yang bikin banjir itu kan bukan cuma saluran, infrastruktur, tapi dari akarnya itu apa? Akarnya ini, yang buang-buang sampah ilegal ini yang bahaya. Tapi nggak bisa diatur juga sih sebenarnya. Maksudnya kita nggak bisa ngatur hati orang gitu. Ya pikiran memang, orang minimal kalau didenda dan dipatroli sih pasti orang takut sendiri kan. Masalahnya di sini tuh kurang tegas gitu loh. Gini sih, kalau menurut gua ya, apa namanya, gubernur yang ada di Jakarta ini kan rata-rata kan emang buat tiket nyapres kan, gitu, maksud gua. Kalau gue sebagai warga DKI biasa, maksud gue disinilah waktu dia menunjukkan hasil performanya. Oh kelihatan banget soalnya kalau dia bisa beresin ini, rakyat bisa menilai, khususnya warga bisa menilai Jakarta terutama bisa nilai dia apakah layak untuk ke dari situ. Kan barometer lah kasarannya lah, ya kan. Nah, melihat yang pemimpin sebelumnya. iya. Karena orang-orang kan rakyat otomatis berpikir kan, wah kalau Jakarta aja bisa diberesin ya apalagi Indonesia kan gitu. Iya betul. Apalagi kan permasalahan kita dari dulu ya banjir. Simple memang, sebenarnya simple. Banjir gitu loh. Banjir macet ya. Iya. Tapi Jakarta doang. Apalagi kenapa kita begitu kaget? Karena kita kan dari awalnya itu WFH, ya kan? Tiba-tiba kita bebas dan banyak orang lalu lalang, tiba-tiba kena banjir dan banyak mobil. Ya kalau hitung kerugian itu kan banyak banget. Ya, bisa miliaran itu udah. Betul, selain korban jiwa, korban waktu juga. Bayangin ada yang keluar tol jalan kaki saking apa namanya? Saking
saking apa macet nggak jalan Jadi gitu saking loh. nggak gerak. Nah, Dan ini nih yang bisa jadi diskusi lagi nih. Nah, ini mungkin Kalau buat misalnya topik kita ngelihat selanjutnya. semua nih mulai dari awal pandemi terus tiba-tiba kita ada kejadian banjir, hujan, macet segala macam lah yang nggak beres nih. Bener nggak nih dia layak? nah itu dia arahnya gitu. Bener nggak Menurut nih Koet sendiri nih sekarang? dengan apa yang telah dilakukan oleh gubernur saat ini gitu. Ini kan sebagai pandangan aja beda-beda gitu. Menurut Koet sendiri apalagi gubernur saat ini kan akan ada rencana buat nyapres gitu loh. Ya. Dicalonkan atau nyalon sendiri? Ya kita nggak tahu deh, pokoknya Ya, arahnya ke sana kalau gitu nyapres kan. itu kan pasti harus ada yang Dukung, mencalonkan. betul. Ada Dan itu yang kan pasti backing. dari partai. Betul. Nah, menurut Koet sendiri untuk gubernur saat ini cocok nggak buat nyapres dengan melihat situasi ini atau gimana nih Oke. Koet sendiri? Ya sebenarnya kalau menurut pribadi saya sendiri, kalau untuk saat ini kurang pantas ya. Harusnya minimal dia itu bisa memperbaiki dan ya ada kasar katanya kemajuan lah dibandingkan pemimpin sebelumnya untuk membuktikan dia itu layak untuk memimpin Indonesia gitu loh. Saya sih nggak dukung atau benci atau gimana, cuman kan faktanya di lapangan memang masih terjadi seperti ini walaupun memang dia sudah berusaha dengan sumur resapan, naturalisasi, ya kan. Tapi kan tetap kejadian banjir. Kenapa? Ya seperti yang tadi saya bahas pertama itu, akar masalahnya ini nggak dicabut sama dia. Harusnya dia itu memang kelihatannya sadis, tapi minimal tuh dipatroli, didenda, yang buang sampah ilegal ini nggak usah di pinggir gali. Kalau kalian pernah nonton di berita itu juga ada di pinggir-pinggir tol tuh sering. Apaan? Kayak di Bekasi ada tuh orang buang sampah ilegal, sekali buang bisa 3 truk. Iya. Dia dari pabriknya dia kali punya seminggu pabrik. dibersihin, ada lagi. Gimana nggak bikin banjir itu? Nah itu aja. Iya. Itu kan Bekasi tapi bukan Jakarta itu. Ya tetap aja itu kan di perbatasan Jakarta juga. Nah, yang orang-orang kayak gitu tuh harus Basmi, Jadi dibasmi. segini, ditangkap-tangkap Ah. tuh. Pemprov, pemerintah sudah berusaha. Cuma kenapa jadi hancur lebur? Karena oknum-oknum yang buang sampah ini sebenarnya. Jadi kalau dari akarnya ini yang buang sampah nggak diberesin, mau secanggih apapun kita benahin ini kota, nggak bakal benar, nggak bakal kelar. Capek doang, buang-buang anggaran doang. Oke, dari Koet kan tadi bilang belum cocok gitu Belum. melihat situasi kayak gini. Iya. Nah, pandangannya kan. Kalau dari Letterman sendiri nih. Kalau gua setuju sih sama Kohaet sih. Kalau tapi begini, nggak setujunya tuh karena terlalu karbit kayaknya sih. Apa mungkin ini kayak aji mumpung ya? Karena kan pemilu bentar lagi ya. Iya, memang. Gitu ya. Tapi kita juga beliau juga harus tahu apa yang warga harapkan sih sebenarnya. Betul. Ya kan? Baru dia bisa memecahkan masalahnya. Kita belum pernah tuh, gue belum pernah denger sih dia tuh ngadain survei gede-gedean khususnya warga Jakarta mengharapkan apa sih dari betul. kepemimpinannya gitu ya. Ya. Nah itu sih yang harus digali. Gue juga nggak setuju kalau beliau tuh udah mencalonkan jadi pres gitu Ya, ya. kalau kasar katanya, belum. Maaf saya potong, kalau kasar katanya, kalau kita merasa belum sanggup dan belum bisa membuktikan, jangan deh gitu. Maksudnya daripada nanti kejadian yang lebih tidak bagus gitu kan ke depannya. Tapi ada bro, yang pembuktiannya satu. Kalau lu tahu tuh di daerah dekat rumah gue tuh, Apa itu? JIS. Oh. Jakarta International Stadium, Itu kan standar Itu internasional. kan dari yang sebelumnya. Ya tapi kan pada saat pemerintahan beliau itu jadi cuy, berarti kan bisa Ya, harus apa ya, jadi lah. diakuin Kalau gitu. rencananya Bisa dari diklaim bahwa itu pencapaiannya beliau Oke. gitu kan. Oh. Iya iya. Nah, Kita suruh pelanin suara dikit ya, kencang ya. Sorry. Oke. Nah, gini Pelanin sih, sama produser. menurut gua ya, gua tuh sebenarnya kalau dari pribadi ya, gua tuh kangen kepemimpinan yang dulu. Maksudnya gini, yang dulu itu kita bisa melihat rapat itu secara terbuka. Jadi kita rakyat itu semakin pintar gitu. Maksudnya
apa sih yang lagi dilakukan sama Ya. Emang pernah diajak rapat ikut? Pernah. kan di YouTube ada selalu kan dia Dulu transparan gitu kan. Pemprov start live. Betul, Live. dan Oh. semua anggaran itu dibuka seluas-luasnya, jadi warga juga bisa ngecek. Terus juga apa namanya, jadi kita nambah wawasan, oh ternyata kalau banjir itu ribet juga ya penanganannya, ya harus ini gitu. Oh jadi Kita terbuka pikiran kita Iya, ya, nggak terbuka. asal menjudge gitu ya? Betul. Walaupun hal itu banyak Pro kontranya. tapi paling nggak itu bisa mendidik rakyat juga sih, maksud gue warganya Dan juga. setidaknya warga-warga yang kasarnya bodoh kayak saya tuh, oh mereka tuh gini. Betul. Nah Gitu. tapi gini, beda pemerintah ya. Tapi gini, kalau misalnya sebelumnya sudah mengadakan itu, seharusnya yang sekarang juga tetap melekat dong pengetahuannya. Udah tahu maksudnya, karena sebelumnya ada, udah mengerti, terus sekarang tinggal nerusin doang pengetahuannya. Maksudnya tinggal, oh iya ternyata waktu itu udah pernah ternyata bikin ini bikin itu tuh agak susah tuh. Tapi Ini kan- nih. Apa? Nah, ini nih Oke, seru nih, Bung, seru Bung nih. Letterman sama Bung Jenny saya potong nih. Sebenarnya ini juga salah satu kelemahannya pemimpin kita yang sekarang sebenarnya. Ya silakan dihujat. Ya, Gini, Koet. ini opini pribadi saya ya. Kalian mau hujat mau apa terserah, tapi memang fakta itu nggak bisa diputerbalikan gitu loh. Sebenarnya kalau pemimpin yang sekarang ini menjalankan program pemimpin yang sebelumnya, Ya. pasti Jakarta ini minimal lebih baik lah. Ya. Kita kasar katanya, oke, saat kita pemilihan kita adalah lawan, tapi kalau kita udah kelar pemilihan harusnya Sudah selesai. kita bekerja sama membangun Jakarta ini gitu loh. Contoh aja kayak Pak Jokowi sama Prabowo, Pilpres hantam-hantaman, wah ya kan. Ya. Si A dukung si A, si B dukung si B, tapi kan udah selesai. Bersatu membangun Indonesia. Mungkin kepentingannya beda. Bisa Tetap jadi. harusnya sih Kalau begitu. kepentingannya sama, Harusnya sih mungkin bisa begitu. sejalan kali ya. Iya. Karena gini aja deh. Tepi jurang banget, Ya, pinggir kita nggak usah gengsi-gengsi ya kan. Yang penting untuk kebahagiaan warga dan kebaikan Jakarta ini gitu loh. Benar. Oke, dari gue apa namanya? Dari kita nih konklusinya langsung aja kita Langsung ditutup sama dia. takut ini udah Takut digerebek tukang bakso lo ya. Makin nyemplung ke jurang, takutnya bahaya makin sekali. berbahaya itu maksudnya. Gini, apa namanya yang tadi program yang udah bagus yang Iya. ada itu memang sudah dijalankan oleh gubernur saat ini. Hmm. Dan lagi-lagi semua mata pasti tertuju dengan apa yang telah dilakukan di DKI ini. Apalagi DKI ini adalah tiket untuk menuju RI1. Dan sebetulnya gini, warga itu juga pengen lihat actionnya gitu loh. Apa yang udah dilakukan ternyata nggak works gitu loh, dan dia melakukan action plan-nya itu apa gitu. Maksudnya harus jelas. Ketika ini misalkan dijelaskan kayak tadi misalnya Koed bilang sumber resapan itu nggak bisa karena besar pasar daripada tiang misalkan. Iya, betul. Berapa banyak Debit air yang masuk, turun, masuk, terus yang bisa ditampung gitu sih. Dan sebenarnya dari warga DKI itu pengennya keterbukaan sih gitu loh. Apalagi Setuju. apalagi banyak korban Transparan ya, transparan ya. korban jiwa segala macam, dan anggarannya itu untuk apa aja, karena yang kita tahu selama ini menurut kita kayak misalkan ngecat trotoar, terus Ya. juga genteng dicat biar dilihat dari atas Warna-warni. kelihatan bagus, ya nggak masalah, maksudnya buat gua gitu, tapi paling nggak kalau sebagai warga biasa kan pasti berpikir uang segitu tuh bisa dimanfaatin buat yang lain Iya, gitu loh. betul. Apalagi sampai Monas ditebang, Monas Oh, ditebang. Boleh tebang terus apa Waduh, simbol kalau Jakarta? Monas ditebang kacau juga. Bayangkan, orang biasa berpikir dulu di Monas itu banyak pohon, tapi sekarang udah nggak ada apa namanya, udah nggak ada pohon, ditebang-tebang, jangan-jangan ini yang menyebabkan tambah parah gitu kan, kita nggak tahu gitu iya. kan. Gitu sih, jadi buat Lebih banyak action lah. betul, pokoknya kalau gubernur yang sekarang atau nantinya ada pergantian gitu, pengennya warga itu terbuka semua. Biar Nah, jelas. kalau bisa rapat tuh juga terbuka, jadi nambah wawasan kita juga gitu. Apa namanya, apa yang udah dilakukan, terus juga yang kekurangannya apa, terus yang action plan-nya apa gitu loh. Terus juga anggarannya tuh berapa yang dipersiapkan untuk beli apa gitu. Jadi Iya. warga tuh jadi semakin pintar gitu loh. Secara tidak langsung gubernur yang transparan itu mendidik warganya juga menjadi berpikiran kritis. Betul. Kenapa kalau misalkan kita semuanya ditutup,
warganya nggak ada yang tahu dan tidak akan ada yang berpikir kritis gitu. Ya, mereka juga mau ngasih saran apa orang planningnya Betul. nggak tahu. Akhirnya apa? Yang ngedukung, ya mohon maaf, yang ngedukung dia pasti mau sampai kapanpun mendukung dia. Yang waktu itu nggak mendukung, akhirnya pasti Diserang. berpikir, Diserang. bilang tuh kan bener apa kata gue gitu, bahwa dia apa namanya nggak bisa gitu. Nah itu kan yang tidak kita inginkan gitu. Nah terakhir Berat nih. terakhir nih. Apaan nih? Terakhir, menurut kalian sendiri nih, Waduh. gubernur yang nanti pantas yang menggantikan Anies Baswedan yang gubernur saat ini itu siapa dari Koed dulu deh? Kalau untuk saat ini dan dilihat posisinya seperti ini, karena calonnya belum dirilis juga sih. Misalkan tokoh yang Koed pengen, wah ini kalau dia jadi gubernur nih Oh. kayaknya cocok nih. Misalkan Ibu Susi karena dia Menteri Kelautan dan kita sering banjiran, wah ini cocok nih gitu loh. jadi tambak ikan nih. Jangan Ya, dong, itu kalau turun Jakarta jadi bukannya. tambak ikan. Bu Susi jadi malah turun malah kalau jadi Kalau dari menteri. segi jago, enggak sih, kalau dari segi ini gubernur DKI sih sebetulnya lebih powerful sih. Kalau udah di gua belum nih? Masih Ya di kan dia? belum, masih belum dijawab. Masih di- masih di Koed. Saya masih Sabar, mikir. sabar. Saya masih mikir orang. Sama, yang gua juga cocok sebenarnya untuk masih gubernur mikir. siapa sebenarnya? Karena sebenarnya jujur aja, karena kalau di politik negara kita ini orangnya A lagi, B lagi. Makanya Makanya pokoknya yang menurut Koed cocok aja, mau Iya. misalkan Ibu Susi, Makanya problemnya mau itu- misalkan siapa gubernur yang lalu Surabaya lagi tuh, Surabaya tuh. naik lagi, Bu Risma, misalkan Pak Ginanjar. Bu Risma bisa, cuman ya kalau untuk saat ini sih memang lebih baik orang-orang yang sudah berpengalaman dalam menata kota ya kayak Bu Risma atau Pak Ganjar mungkin. Oke, dari Koed. Duh, satu aja dong. Satu Gak aja. apa-apa. Ya nggak apa lo mau pilih 10 juga nggak masalah kan mungkin. Buat Koed. Ya kalau pokoknya gini Jen, Buat Salah. Koed. gini. Pokoknya kalau menurut saya lebih baik sih orang yang berpengalaman dalam menata kota lah. Contohnya kayak Pak Ganjar sama Bu Risma kan mantan wali kota, mantan gubernur gitu kan. Iya. Nah, ya mau siapa yang ini sih kalau pasti saya milihnya dari kriteria utamanya itu minimal dia ada pengalaman megang kota lah. Masuk akal karena dilihat dari track recordnya Nah, betul. sebelumnya. Betul. Istilahnya kalau di CV pengalaman sebelumnya. Iya. Oke. Nah, Nah, sekarang dari baru Letterman. Berarti selain- bagian. Enggak, kalau gue setuju sih sama Pak Ganjar kayaknya cocok ya. Soalnya dia suka bola, pasti dia tahu strategi jitu buat menyelesaikan permasalahan. Dah, gue setuju. Dan lagi pula dia juga dari Jawa Tengah. Pak Ganjar. oke. Iya, Pak Ganjar. Kayaknya cocok Pak Ganjar sih, gue setuju. Nah, kalau gua hmm. Pak Ganjar karena calonnya ini apa namanya? Sama. Enggak, belum. Oh, belum. Oke. Pak Ganjar kalau misalkan calon yang saat ini gua masih belum setuju. Ah. Kenapa? Oh. Karena melihat capres saat ini yang menurut gua belum apa ya? Menurut gua masih belum serap. Gua pengennya sih Pak Ganjar yang naik sebagai Oh, ring satu. kalau lo Menurut pengennya gua. capres. Iya. Ya. menurut Oh, gua setuju sebagai capres. Menurut gua nih. Ya kan pertanyaannya gubernur, Pak. Nah, makanya karena sebenarnya Emang kalau kampret dia emang. Nggak, tunggu dulu. Emang kampret Kenapa dia. gua nggak milih dia? Ah. Karena gua lebih milih dia Untuk jadi presiden. Lagian juga kan gak ada yang nanya lu yang nanya kita berdua. menurut gua. Gak asik dia nih. Nah, kalau yang apa sebagai gubernur, nah sebagai gubernur nih yang masih rada bingung, tapi gua setuju sama Koed. Gua lebih milih Ibu Risma. Karena yang Karena berpengalaman. Ya Koed mau ngomong lagi? Ya kan karena pengalaman. Betul. Ya benar. Ya udah. Iya, karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Oh, bacot lu asli. Practice make perfect. Oke, sampai sini aja apa namanya diskusi tanpa solusi kita. Nanti kita akan berjumpa lagi di Lain kesempatan. apa? Ya di lain kesempatan. Saya thank you dulu dong ke kita dong. Dan iya, ini kan mau ditutup. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. Saya seneng banget di sini. Dan, Ya. Nomor rekeningnya udah tahu kan nomor rekeningnya? dan buat teman-teman semua, bukan? Wih, keren tuh, keren. enggak. Krunya Jangan top. lupa Kelas lu di- pada, kelas. Like, subscribe, Jangan lupa di like, subscribe, and tonton comment. sering-sering. Nah, Di share dan juga jangan lupa lah. di share.
di IG. Di mana IG, aja, TikTok, WhatsApp. IG atau WhatsApp. Oke, Bigo, dadah. ya seralah. Thank you semua. Happy happy joy joy.